Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan urgent message for the next 7 days. Pesan penting mendesak urgent yang perlu kamu ketahui untuk 7 hari ke depan ya guys. Untuk ke-12 zodiak sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars, yang akan aku bacakan berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful guys. Kita akan mulai dari Earth sign di Taurus dan akan berakhir untuk Water sign di Pisces ya. Oke, ini general reading bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Mungkin akan resonate dalam hal karir atau keuangan atau romance atau persahabatan atau hubungan dengan keluarga, whatever. Kamu tentukan sendiri, you mention it istilahnya. Yang jelas jangan dipaksain ya guys, karena aku bicara dengan banyak orang sekaligus. Jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Oke. Dalam readingan urgent message, aku hanya akan ambil 2 kartu dari tarot ini guys. Yang pertama itu top of the deck. Itu akan menjadi gambaran energi yang ada padamu guys di awal minggu ini, dimulai dari hari ini. Dan kemudian kartu kedua bottom of the deck, itu adalah prospek peluang yang akan terjadi di akhir minggu berdasarkan energi yang kebaca di awal minggu nanti, oke? Selain itu aku juga akan keluarkan 1 kartu oracle untuk kamu guys, sebagai clue atau petunjuk nasihat untuk membantu menjalani 1 minggu ke depan dengan sebaik-baiknya gitu deh ya. Oke, ini dia deck yang akan kita pakai. Aku akan shuffle 3 kali saja dan membaginya 3 ya. Angels call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. Oke. 12 kartu paling atas adalah 12 kartu paling penting untuk ke-12 zodiak sign berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful. Oke. Selain itu akan ada video extended guys. Masing-masing elemen akan memberi 1 perwakilan. Kita mulai dari Earth sign dulu. Ada Taurus, Virgo, dan Capricorn di sini. Hai Taurus, yes. Kemudian yang kedua ada fire sign ya, Aries, Leo, dan Sagittarius. Thanks God, tenggorokanku nggak sesakit yang kemarin-kemarin lagi. Oke. Ada Aries. I'm manifesting something upgrade in my throat chakra, and it comes guys. Tiba-tiba ujuk-ujuk entah dari mana aku tiba-tiba batuk dan itu sakitnya minta ampun, dan aku ngerasa something change at my throat, dan itu pasti akan mempengaruhi suaraku. Ini the star ada Aquarius guys untuk air sign. Kita teruskan untuk yang terakhir ada water sign, Cancer, Scorpio, dan Pisces di sini. Halo. Cancerian, oke. Jadi untuk Taurus, Aries, kemudian Aquarius, dan Cancerian, nanti kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan, atau kayak ada panggilan atau tertarik untuk melihat informasi lebih detail dan lebih banyak lagi nasihat tentang 1 minggu ke depan, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Oke, kita langsung mulai saja. Yang pertama dari Earth sign dulu, this is the Hierophant, kartunya para Taurus. Halo Taurus, apa kabar saudara-saudaraku? Taurian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days ya. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Taurus. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin. Ada the Chariot di sini datang bersama dengan the Nine of Cups. Oke. Chariot itu major arcana ya guys. Jadi divine intervention itu tidak bisa kamu elakkan, tidak bisa kamu hindarkan guys. Dan the Chariot ini selalu tentang mobilitas atau perpindahan, baik secara fisik ataupun energi ya. Jadi kamu itu kayak akan meninggalkan yang lama dan masuk ke yang baru. Dan kemudian kamu akan senang guys, because it's like wish fulfilled. The Nine of Cups ini wish fulfillment, harapan yang menjadi kenyataan. Ada yang kamu inginkan itu akan terwujud katanya di 1 minggu ke depan, dan itu atas divine intervention atau bantuan dari universe. Dan ini berkaitan dengan pribadi guys. Tidak ada urusannya dengan orang lain ya. The Nine of Cups ini yang kamu pikirkan sendiri, yang kamu rencanakan sendiri, yang kamu gak bilang-bilang sama orang, dan itu menyenangkan hatimu, itu terjadi atau direalisasikan atau dikabulkan di 1 minggu ke depan. Chariot ditambah dengan the Nine of Cups, ini adalah kombinasi kartu yang bagus sekali. Oke, it's like wish fulfilled.
doa yang menjadi kenyataan, doa yang dikabulkan, something like that, and you will feel happy katanya di 1 minggu ke depan Taurus. Mari kita lihat kartu nasihatnya untuk kamu. Embracing enthusiasm. Kayak akan jadi semakin serius, makin semangat guys di 1 minggu ke depan. Oke, kayak ada yang berkembang, ada yang berubah, ada yang bergerak keluar dari stagnansi. Dan kamu akan senang sekali katanya. Kamu harus antusias. Kamu harus antusias. Taurus. Beberapa Taurus kayak akan kebingungan dengan perkembangan atau perubahan atau mobilitas ini. But you have in happy atau in joy state because the Nine of Cups itu mewujudkan keinginanmu. Beberapa di antara kalian mungkin sudah lupa guys. Kalian pernah memanifestasikan ini dan ini terjadi, begitu kalian udah lupa. Tapi nanti di akhir minggu kalian akan tahu, ini ternyata yang aku doakan kemarin, ini ternyata yang aku inginkan kemarin, something like that, oke? Kamu dapat video extended Taurus, nanti kita bahas ini di video extended ya. Oke, kita segera teruskan untuk earth sign yang kedua. This is the Hermit, kartunya para Virgo. Hai Virgo, apa kabar saudara-saudaraku? Please bless this reading for Virgo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Informasi yang perlu diketahui oleh Virgo di 1 minggu ke depan. Terima kasih. Ini dia pesan penting untuk kamu Virgo di 7 hari ke depan. The Four of Cups, kemudian the Nine of Pentacles. Ya. Ada yang kamu lepaskan Virgo. Dua-duanya menerokan suaranya guys. Jadi kamu yang memutuskan untuk melepaskan atau melewatkan kesempatan tertentu. Tapi kamu akan ikhlas aja guys, katanya di akhir minggu ini, ya udahlah apa boleh buat. Tapi yang jelas sebuah kesempatan lewat di depan matamu di awal minggu ini. Kamu akan ikhlas saja. Atau kalau kamu mau lebih senang lagi akhir minggu ini, hati-hati dengan kesempatan yang ditawarkan yang mungkin tidak kamu lihat. The Four of Cups itu selalu cerita tentang missing opportunity guys, atau regression, istilahnya penyesalan ya. Jadi dimulai dari Minggu, Senin, Selasa kayaknya kamu akan menyesali sesuatu. Ya, kok bisa kelewat sih? Ya, kok aku bisa lengah sih? Ya, kok aku bisa teledor sih? Ya, kok bisa sih aku sampai lupa? Kalimat-kalimat seperti itu akan banyak guys terjadi pada Virgo atau diucapkan oleh Virgo kolektif di awal minggu ini. Nah, biar nggak teledor, biar nggak terlewat, biar nggak terlepas dari depan matamu, kamu harus jeli guys di awal minggu ini to see opportunity. Kebanyakan Virgo emang akan melewatkan kesempatan, karena energi yang paling kuatnya adalah the Four of Cups. That's regression atau penyesalan tadi. Tapi akan ada Virgo yang akan bisa melihat guys, oh jangan sampai aku melepaskan ini. Karena kalau kalian bisa menangkap kesempatan tersebut, maka di akhir minggu ini kalian akan senang sekali. Ini juga wish fulfillment, sama seperti energinya Taurus tadi. Cuman Taurus itu Nine of Cups dan kamu Virgo Nine of Pentacles. This is related to wealth ya, hal duniawi yang kamu idam-idamkan, yang atau kamu inginkan. Let's say misalnya ini kalau di kantor guys, kamu mungkin mengincar posisi tertentu dan kemudian di awal minggu ini kayak ada assessment atau tes gitu, atau ada kesempatan untuk kamu bisa mendapatkan posisi tersebut. Kamu mungkin lewatkan guys, karena kamu terlalu sibuk dengan laptopmu, terlalu sibuk dengan kerjaanmu. Kamu melewatkan informasi dari email misalnya, kalau ada kesempatan untuk mendapatkan special project atau apalah itu gitu. So jeli ya, karena memang ini untukmu katanya Virgo. Jadi guys, sekali itu nggak akan gini loh, nggak akan kamu itu perlu nyari sulit banget gitu nyarinya, enggak Virgo, because it's for you. The Four of Cups itu selalu cerita itu untukmu tapi kamu lewatkan. Oke, jadi bukan yang harus mencari-cari kayak cari jarum di tumpukan jerami guys, enggak. Itu akan lewat dari depan matamu. Dan Virgo akan banyak diam, membiarkannya lewat. Begitulah the Four of Cups. Nah untuk Virgo yang nggak diam, pek caplok, Nine of Pentacles. Ini biasanya uang guys, biasanya uang. Nasihat dari universe untuk kamu. Oke, fast, vistas, expand your new horizon. Ini harus cepat katanya guys. Gerak cepat ya. Minggu, Senin, Selasa. Itu adalah hari yang penting sekali untuk kamu. Hari Minggu juga bisa jadi guys, tiba-tiba emailnya sudah masuk mungkin, atau kamu akan dapat informasi dari temanmu. Tahu nggak kalau besok Senin ada begini. Silakan kamu tangkap cepat katanya. Siapa cepat dia dapat Virgo. Oke guys, itu dia untuk Virgo. Kita segera teruskan untuk earth sign yang ketiga. This is the Devil, kartunya para Capricorn. Halo Capi, apa kabar saudara-saudaraku? Please bless this reading Capricorn Collective.
urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui Capricorn di 1 minggu ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Hierophant, the star ya. Ketika Hierophant ini datang guys, artinya harus taat pada peraturan ya. Baik itu peraturan yang tertulis atau yang tidak tertulis. Hierophant biasanya lebih mengarah kepada yang tidak tertulis. Di situ ada norma, di situ ada kesopanan guys, di situ ada tata krama, manner, etika. Jadi kamu itu kayaknya Capricorn nanti akan mengesampingkan itu semua guys di awal minggu ini. Dan kayak orang akan banyak menggunjing kamu guys. Ada tindakan yang akan kamu lakukan di awal minggu yang membuat sampai dengan sepanjang minggu ini orang gosipin kamu, ngomongin yang enggak-enggak tentangmu, menilai kamu, judging kamu dengan sesuka hati mereka. Dan kamu tidak suka dibegitukan Capricorn. That's the problem. Kalau seandainya kamu itu nggak ngaruh atau nggak masalah gitu ya guys, diomong-omongin orang dari belakang, it's okay, it will be fine. Kayak misalnya Taurus gitu guys, sudah diomongin orang bertahun-tahun dia nggak sadar kan. Nah kamu kan bukan tipe yang seperti itu terlihat di sini Capricorn ya. Kamu sangat terpengaruh sekali dengan omongan orang atau pendapat orang tentang dirimu, itu yang kebaca di sini. That's why the Major Arcana is coming to save you guys. Semakin kamu taat pada peraturan tadi, terutama yang tidak tertulis tadi Capricorn, oke, maka kamu akan terpuji di akhir minggu ini katanya. The star itu fame guys, dihormati orang, dikagumi orang, disanjung orang. Oke. Kartu nasihat dari universe untuk kamu Capricorn, taking shelter, the answer are within. Hati-hati dengan nasihat-nasihat orang guys. Kesannya kayak ada orang yang akan bilang they really understand about you, they know what are you feeling right now, what happened to you right now. Tapi kayaknya nggak semuanya baik deh Capricorn ya. Kamu itu kayak akan terjebak dengan ucapan orang, atau kayak akan mengikuti pendapat orang, arahan orang, suruhan orang, dan itu keluar dari konsepnya Hierophant tadi ya. Kamu gak perlu dengerin orang katanya Capricorn. Yang penting kamu ngikuti Hierophant ini. Kalau kamu ngikutin Hierophant ini, kamu akan baik-baik saja sampai dengan akhir minggu ini. Oke? Oke guys, selesai sudah untuk Earth sign. Kita teruskan ke elemen berikutnya. Ada Fire sign, dimulai dari Aries dulu ya. This is the Emperor, kartunya para Aries. Halo Aries, apa kabar saudara-saudaraku? Dan. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Aries. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Death of Pentacles, kemudian ada the Three of Swords. Kamu kayak merasa yakin banget pada orang Aries. Kamu kayak percaya banget sama orang di awal minggu ini. Dan kemudian orang yang kamu percaya itu akan mengkhianati kamu guys. Death of Pentacles datang bersama dengan the Three of Swords. Nah, ini betrayal, dan ini adalah kolaborasi. Ya, hati-hati dengan orang yang menurutmu baik di awal minggu ini, karena mereka tuh kayak mau menusuk kamu dari belakang ya. It's like stabbing from the back. Kayak ada musuh dalam selimut yang akan muncul di hadapanmu Aries di 1 minggu ke depan. Dan ini dua-duanya Major Arcana ya guys, artinya kamu yang bikin. Eight of Pentacles ini berarti kamu yang akan dekati atau terima kolaborasi dengan musuh dalam selimut itu. Lalu the Three of Swords itu terjadi, itu pun karena kamu yang bikin. Aku ngerasa sih kayaknya kamu yang dikhianati. Karena misalnya ini general reading ya, bisa jadi kamu yang akan berkhianat begitu juga. Tapi entah kenapa aku ngerasa kamu yang akan dikhianati. Kamu akan kaget-kaget guys. Di akhir minggu ini kok gitu sih. Kok gue gak nyangka banget dia bisa gituin gue. Tega banget dia ya. Bisa jadi Eight of Pentacles ini kamu ngomong guys di kantin pas makan siang. Kamu ceritakan tentang rahasiamu misalnya. Di akhir minggu satu kantor tahu guys tentang rahasiamu tersebut. Itu pun pengkhianatannya. Itu pun disebut dengan betrayal atau ditusuk dari belakang. So semakin kamu berhati-hati, waspada dengan orang di awal minggu ini, semakin aman dan semakin besar peluang kamu untuk tidak menghadirkan the Three of Swords di akhir minggu ini. Oke? Aries, grounding, go deep, explore your roots. Ini lebih ke arah sendirian aku lihat ya.
di bawah pohon sendirian, enjoy the lunch, atau kayak baca buku gitu guys. Oke. Jadi di awal minggu ini aku rasa sebaiknya kalau kamu menyendiri dulu deh Aries ya. Kita nggak tahu siapa itu guys, musuh dalam selimut atau backstabber tadi yang akan menusuk kamu dari belakang tadi. Tapi semakin kamu berhati-hati berurusan dengan orang, katanya di awal minggu ini akan semakin bagus. Karena ini cerita tentang pengkhianatan Aries yang akan kamu rasakan di 1 minggu ke depan ya. Oke guys, kita teruskan untuk fire sign yang kedua. This is the strange, kartunya para Leo. Halo Leo, apa kabar saudara-saudaraku? Leo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Oke. Ini dia pesan penting untuk kamu Leo di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. The Temperance dan The Four of Swords ya. Ada Temperance datang, berarti ini kayak penyeimbang, penstabil ya guys. Temperance itu kan selalu berupa spons untuk menyedot toxicity atau hal-hal negatif, hal-hal beracun yang sedang kamu hadapi di awal minggu. Dari beberapa waktu sebelumnya, dan aku lihat ini puncaknya di awal minggu ini guys, karena Temperance sudah datang ya. Temperance ini tujuannya menguatkan kamu sebenarnya. Bukan menyelesaikan permasalahanmu, tapi kayak membuat kamu mampu menghadapi semuanya tanpa perlu hancur lebur. Ya, Temperance itu menjaga supaya tidak jatuh guys. Dalam masa-masa goyang, Temperance akan datang untuk menstabilkan. Oke, that's major arcana divine intervention. Tuhan yang bantu kamu. Oke, sampai dengan akhir minggu ini, kamu akan baik-baik saja, tapi capeknya minta ampun. Melelahkan sekali. Banyak di antara kalian Leo katanya yang mau quit, berhenti. Nah, don't do that ya, don't stop. Selama ada Temperance kamu akan baik-baik saja. Seberat apapun itu, sekacau apapun itu guys, jalani terus, jangan menyerah, jangan keluar, jangan cari exit, jalani terus. Akhir minggu ini akan melelahkan sekali untukmu, tapi kamu akan baik-baik saja katanya Leo, oke? Nasihat dari universe untuk kamu, stepping into power guys, you are strong beyond measure. This is the strange card, kamu kuat ya. Kamu kuat melebihi dari yang kamu perkirakan, something like that guys. Kekuatanmu lebih dari yang kamu perkirakan. Kamu mungkin di awal minggu ini menganggap dirimu gak akan cukup kuat gitu loh guys, sehingga banyak yang akan menyerah. Bisa jadi 1 minggu ke depan adalah akhir dari pertempuran ini guys, karena Temperance sudah datang kayak untuk memenangkanmu. Tapi yang namanya orang habis bertempur pasti capek ya, lelah. 1 minggu ke depan melelahkan, tapi akan ada hasilnya kalau kamu mau teruskan. Oke? Oke, banyak Leo yang akan menganggap dirinya tidak cukup kuat, tidak mampu begitu guys. No, your strength more than measure. Artinya kamu jauh lebih kuat dari yang bisa kamu bayangkan ya. Oke, kita teruskan untuk fire sign yang ketiga guys. This is the Temperance, kartunya para Sagittarius. Halo Sagittarius, apa kabar saudara-saudaraku? For Sagittarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui Sagittarius di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin amin amin. Ace of Wands ditambah the Ten of Wands. Dari 1 ke 10 guys. Wow, 1 minggu ini berarti repot banget ya, terutama di pikiran. Karena kamu memulai kembali sesuatu yang sudah pernah diam lama guys, yang sudah pernah pasif lama. Dan itu atas keputusanmu sendiri ya, karena ini dua-duanya minor arcana. Kamu bisa tidak mulai atau bisa memulai, terserah padamu. Yang jelas Ace of Wands ini guys sudah pernah ditinggalkan. Jadi kalau ini tentang romance, sudah lama nggak ngomongan lagi. Kalau ini tentang perbestian, mungkin udah lama nggak saling tukar kabar. Kemudian di awal minggu ini akan mulai tukar kabar lagi. Apapun yang akan kamu mulai kembali guys, yang berkaitan dengan sudah lama tidak maka di akhir minggu ini akan sangat melelahkan sekali. Terutama mainnya di pikiran. From Ace to 10. Gimana dong Ray supaya gak capek pikiran gue, soalnya gue lagi banyak banget pikiran lainnya yang jauh lebih penting ya. Jangan memulai yang sudah lama
diam atau yang sudah lama dikesampingkan atau diabaikan di awal minggu ini. Kan minggu depan masih ada guys, bulan depan masih ada. Kalau memang 1 minggu ke depan itu hektik banget bagi kamu, yang gak penting-penting jangan diurusin dulu, Sagittarius. Because it will consume your energy. Karena pikiran juga akan mengkonsumsi energi ya. Sementara energi itu mungkin bisa kamu fokuskan ke hal lain yang jauh lebih penting dalam cerita hidupmu ini, tapi malah kamu kasih ke hal lain yang kurang penting. Kayak begitu guys. Nasihat dari universe untuk kamu Sagittarius, apa katanya guys? Staying focus. Berarti ada hal yang lebih penting lagi Sagittarius yang perlu difokuskan. Tapi kamu nanti fokusnya malah ke hal yang gak penting. Apapun itu yang sudah sempat didiamkan, ditinggalkan, jangan kamu urusin dulu di 1 minggu ini. Bulan depan aja kali ya. Karena 1 minggu ini ada hal penting lainnya yang perlu kamu fokuskan katanya. Oke? Karena begitu kamu urusi guys yang lama tadi itu, pusingmu tuh luar biasa di akhir minggu ini. Dan telepon sini guys, parah ya. Walaupun dia hanya di pikiran aja tapi sangat membebani sekali. Ini bisa kena ke fisik juga. Asam lambung naik biasanya. Oke. Aku tak minum sebentar guys. Berakhirlah sudah untuk fire sign, kita akan segera masuk ke elemen berikutnya, ada air sign ya guys. Dimulai yang pertama dari Libra dulu. This is the Justice, kartunya para Libra. Halo Libra, apa kabar saudara-saudaraku? Oke. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Libra. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Yang di atas ada the Four of Cups. Kayak siapa nih tadi ya? Virgo. Tapi endingnya berbeda guys. Kamu akan kayak sibuk berpiknik ke masa lalu katanya Libra di awal minggu ini, sehingga kamu akan membuang-buang energimu sampai dengan akhir minggu ini. Pikiran kamu akan membuat kamu lelah katanya guys, karena the Four of Cups ini kayak menyesali sesuatu, mengingat-ingat kembali masa lalu yang sudah tidak bisa kamu ubah lagi. Dan itu mengganggu 1 minggu ke depan. Akan sangat mengganggu sekali ya. Jadi kemungkinan besar kamu itu harus stay fokus di masa sekarang. Dan setiap kali ada keinginan untuk kembali mengingat masa lalu, sebaiknya kamu kendalikan dirimu guys. Karena masa lalu itu akan kayak apa ya, kenangan masa lalu itu kayak akan menguasaimu 1 minggu full ini. Dan 1 minggu ini memang minggu melelahkan untukmu guys. Ditambah pikiran yang gak ada gunanya. Kan gak ada gunanya ya guys mikirin masa lalu. Ada gak sih Libra? Kira-kira ada gak sih faedahnya mikirin masa lalu? Terutama jika ada hal penting yang jauh lebih urgent, yang harus dijalani, yang harus dilakukan, yang harus difokusin. Kenangan-kenangan masa lalu, memori dari masa lalu yang akan mengganggu kamu katanya guys. Dan itu berkaitan dengan penyesalan. Journey by Moonlight. Oke, believe in magic. Kayaknya guys, yang di masa lalu ini efeknya masih terasa sampai 1 minggu ke depan. Masa lalunya untuk readingan aku guys, terutama untuk Celtic-Celtican atau semi-Celtican itu antara 1 sampai dengan 6 bulan terakhir ya. Jadi bisa jadi ada kesalahan yang kamu lakukan atau kamu menyesali sebuah tindakanmu bulan lalu gitu misalnya, dan kemudian efeknya masih terasa. Kesalahan di bulan lalu efeknya masih terasa sampai awal minggu ini. Dan itu masih akan sangat melelahkan sekali bagimu. Dan kalau kamu bisa menghandle kesalahan yang kamu bikin dengan sebaik-baiknya, aku rasa itu kan jauh lebih memfokuskan energimu pada let's say memperbaiki keadaan sekarang. Tapi kalau kamu malah sibuk menyesali, kalau saja aku seandainya gak bilang begitu, kalau saja seandainya aku gak berbuat begitu, kalau saja seandainya aku gak beli itu, kalau saja seandainya aku gak itu hanya akan kayak buang-buang energi, bikin kamu boros energi. Karena ini journey by moonlight ya, it's like the moon, masa dimming the light, ini masa gelap sampai dengan 1 minggu ke depan ini ya. Jadi kalau udah gelap guys, jangan ditambahin buruk keadaannya, jangan dibikin tambah sulit atau tambah repot.
yang kamu bikin itu malah tambah repot atau tambah sulit dengan sibuk menyesali masa lalu. Gak ada gunanya guys. Semakin kamu cepat mengikhlaskan, menerima kenyataan bahwa kamu bikin kesalahan atau ada kesalahan yang terjadi di masa lalu, semakin fokus kamu untuk memperbaiki masa sekarang, something like that. Dan orang yang energinya terfokus itu biasanya akan bisa maksimal guys dalam menghandle permasalahan ini. It's like trouble di sini, Libra yang terjadi. Dan penyesalan kamu mengenai masa lalu itu tidak akan mengubah keadaan. Keadaan hanya akan berubah di masa sekarang melalui tindakanmu, bukan penyesalanmu. Oke. Bertindak guys, action katanya ya. Yes. Kita teruskan untuk air sign yang kedua. This is the Lovers, kartunya para Gemini ya. Halo Gemini, apa kabar saudara-saudaraku? Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Gemini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Emperor energy. Dan kemudian the Queen of Cups. Kamu disuruh tegas Gemini di awal minggu ini. Tapi kamu akan lebih memilih untuk dramatik guys. Atau keluar dari ketegasan ya. Kayak ada action yang harus kamu lakukan, tapi kamu memilih untuk memikir-mikirkan tentang keadaanmu ini. Bukannya justru malah bertindak, bisa jadi menyesali, bisa jadi kayak galau-galauan gitu guys. Karena the Emperor ini adalah kartu dominasi, power. Sementara kartu the Queen of Cups ini adalah emotion, feeling. Sebenarnya ini dua energi yang berbeda guys, bertolak belakang bukan berbeda ya. Dan ini datang padamu di awal minggu ini divine intervention, universe yang kasih ke kamu kemampuan gitu guys, untuk stay strong, stay fokus, atau melakukan sesuatu, brave enough to do something Gemini, but you will choose to be dramatic. Emperor itu berkaitan dengan create atau menciptakan, pionir, kekuatan, alpha, dominasi, kemampuan. Dan Queen of Cups itu lebih ke arah not doing anything but using feeling. Emperor itu kartu action, Queen of Cups itu kartu feeling. Action itu datangnya dari universe, artinya you should do that begitu. Tapi banyak Gemini yang akan menunda action, lebih banyak dramatik. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Gemini. Distant thunder, clear the air. Penting guys katanya you doing something ya di awal minggu ini, karena kayak untuk membersihkan jalanmu, membebaskan kamu dari sebuah hambatan, mempersiapkan langkahmu, membuka jalan untukmu, something like that di awal minggu ini. Kalau kamu tidak melakukan itu guys, karena ini cerita tentang thunder, itu badai. Kalau kamu kebanyakan berdiam diri, tidak melakukan apapun, badai itu akan datang dan kamu tidak punya persiapan menghadapi badai tersebut. It's like thunder is coming and you are prepared to do something guys, supaya kamu aman dari badai tersebut. Tapi Gemini-nya gak mau melakukan sesuatu, sibuk dengan diam dan berpikir-pikir, menyesali, menangisi, atau takut guys, atau kayak ya apapun yang berkaitan dengan dramatik ya. Dan thunder itu datang, kamu akan kena masalah berarti guys. Clear the air katanya ya. Awal minggu ini semakin aktif kamu bertindak katanya, semakin bagus Gemini. Ketika nanti thunder itu datang, kamu akan bisa handle dengan sebaik-baiknya ya. Ada badai yang mau datang, siap-siap Gemini. Oke, kita teruskan guys untuk air sign yang terakhir. This is the Star, kartunya para Aquarius. Halo Aquarius, apa kabar saudara-saudaraku?
Ini dia informasi penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Aquarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Oke, yang di atas ada The Page of Cups, yang di bawah ada kamu Aquarius. Genting ini keadaannya, aku lihat di awal minggu ini. Kamu kayak di nafas terakhir guys, karena The Page of Cups ini akan selalu memegang cups. Di dalamnya itu ada ikan. Ikannya itu guys nggak dikasih air, sampai cengap-cengap. Jadi awal minggu ini akan genting sekali bagimu. Kamu tuh kayak akan ngerasa nggak bisa selamat gitu guys. Kayak nggak akan mampu bertahan. Tapi di ujung minggu ini akan datang bantuan dari universe yang menunjukkan jalan keluar untuk kamu. Karena The Star itu selalu cerita tentang solusi ya. Kamu udah cukup lama guys memikirkan gimana ini ya, gimana ini ya, gimana ini ya. Sampai dengan awal minggu ini pun masih akan gimana ini ya, gimana ini ya, gimana ini ya. Tapi sebelum Sabtu guys, light at the end of the tunnel. Ini ujung dari terowongan gelap. Kamu akan keluar dari terowongan gelap, ketemu sinar atau kayak ikan ini seperti dikasih air. Bernapas. Jadi ini kayak masalah besar yang sudah cukup lama terjadi sampai dengan awal minggu ini masih akan tetap terjadi. Tapi sebelum hari Minggu depan, hari Sabtu aja kita bilang gitu, sebelum Sabtu berakhir kamu sudah dapat solusi katanya untuk permasalahanmu ini Aquarius. Passion and pleasure, savor your life. Karena memang pada akhirnya divine intervention ya guys, artinya The Star datang itu universe Tuhan yang tahu bagaimana caranya menyelesaikan permasalahanmu ini. Kamu tuh cari solusinya aja udah nggak bisa Aquarius, karena page itu guys cengap-cengap kayak ikan kehabisan air. Jaga nafasmu, kayak kendalikan dirimu di masa-masa paling gentingmu ini Aquarius. Save your oxygen sambil menunggu The Star datang. Semua bantuan dari Tuhan tidak akan pernah datang terlambat. Trust me Aquarius ya. Sabtu ini kamu kan sudah bisa menarik nafas lega kayak begitu. Dan kayak aku nih menarik nafas lega katanya ya. Oke. Nanti kita bahas ini di video extended Aquarius. Kamu dapat video extended, kayaknya kamu udah cengap-cengap banget. Oke, berakhirlah sudah untuk air sign guys. Kita lanjutkan ke elemen yang terakhir, ada water sign. Dimulai yang pertama dari The Chariot. Ini kartunya para Cancerian. Halo Cancer, apa kabar saudara-saudaraku? Please bless this reading for Cancerian. Urgent message for the next listing. Ini dia pesan penting untuk kamu Cancer selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin amin. Oke, ada Temperance datang ditambah The Magician. Wow. Lucky you Cancer. Temperance datang itu untuk membantu orang bertahan ya guys di masa-masa goyang, masa-masa gonjang-ganjing gak jelas. Karena Temperance itu tujuannya untuk menstabilkan ya. Yang gini itu disuruh tetap bisa stabil biar gak jatuh guys. Karena kalau misalnya ada yang ketidakseimbang, kalau terlalu gini kan bisa miring, kalau terlalu begini bisa miring ke sini. Temperance itu tujuannya menjaga. Pas mau gini dia gini, pas mau gini dia gini, dia gini, dia gini. Okay. It's like many things happens behind the scenes for you, Cancerian. Satu minggu ini universe itu melakukan banyak hal di balik layar yang tidak kamu ketahui, untuk mewujudkan yang kamu inginkan atau menyelesaikan permasalahan yang sedang kamu hadapi saat ini guys. Because the magician is always about magical things. Hal-hal yang tidak terduga yang mau terjadi. Kayak akan ada output yang tidak bisa kamu bayangkan akan terrealisasi dalam hidupmu di akhir minggu ini. Karena dua-duanya major arcana guys. You just continue the journey Cancer, jalanin aja ya. Even saat ini ragu guys, karena ada Temperance itu akan membantu kamu untuk tetap walking on, even dalam keadaan ragu begitu, even goyang sana goyang sini, jalanin aja terus katanya guys. Sikat gas terus, aku nggak tahu itu apa, kamu yang tahu. Dan kemudian sebelum Sabtu berakhir guys, Sabtu depan akan ada keajaiban yang kamu temukan in your version, your own version. Beberapa orang mungkin guys di masa sulit uang dapat 1 juta itu keajaiban. Tapi untuk orang lain guys yang memang satu harinya itu aja dapat ratusan juta, dapat 1 juta itu mah biasa. Nah kamu itu kayak akan getting something magic in your own way mengenai keadaan hidupmu. Grace and gratitude, bersyukurlah.
Jadi di masa-masa tempers ini sebenarnya paling enak bersyukur ya guys. Ini yang paling sulit guys. Pada saat kita goyang-goyang gini nggak jelas ke depannya akan seperti apa. Kita kan nggak tahu ya 7 hari ke depan ini kira-kira magic ini seperti apa ya Ray. Say grace and gratitude. Carilah hal yang bisa kamu syukuri katanya Cancerian. Yang real-real aja guys. Ya ampun walaupun saat ini goyang-goyang, setidaknya gue masih berdiri tegak. Thanks God. Itu adalah grace and gratitude. Walaupun hari ini nggak jelas ada dapat uang berapa, tapi masih makan. Terima kasih Tuhan. Dengan lebih banyak grace and grateful guys, bersyukur sama Tuhan, katanya kamu akan melewati masa-masa sulit ini. Because there's nothing you can do anymore, Cancer. Semua major arcana ini guys datang bikin manusia tidak berdaya, karena akan digerakkan atau diarahkan sesuai dengan keinginan universe. Just follow your path katanya. Sebelum Sabtu ini there's a magic things for you atau magical things for you Cancerian, oke? Nanti kita bahas ini di video extended ya guys, karena kamu dapat video extended, oke? Kita teruskan untuk water sign yang kedua. This is the Death, kartunya para Scorpio. Halo Scorpio, apa kabar saudara-saudaraku? Oke, ini dia informasi penting yang perlu kamu ketahui dalam 1 minggu ke depan. Scorpio, the Ten of Wands, the Four of Swords. Wow, masih berlanjut terus katanya Scorpio. Gimana itu? Apanya yang masih berlanjut? Yang kamu pikirin itu kan? Kalau kalian sering main ke readinganku guys, kalian pasti pernah dengar kalau aku bilang Scorpio itu paling gak suka berpikir. Kalau udah mulai berpikir guys, pusing kepala Scorpio, ya gak sih? Kalau Scorpio sudah disuruh berpikir, pusing dia guys. Dan kamu masih akan tetap disuruh berpikir katanya di awal minggu ini Scorpio, sampai kamu kelelahan di akhir minggu ini. Tapi pikiranmu itu kamu yang bikin, capekmu pun kamu yang bikin berarti guys. The Ten of Wands datang bersama the Four of Swords, itu adalah kombinasi dua minor arcana. Artinya manusia yang bikin. Berarti kalau kamu gak mau capek di akhir minggu ini, jangan memikirkan yang tidak perlu Scorpio. Karena memang the Ten of Wands itu guys, beban di dalam pikiran yang tidak real. Impas, reflect and redirect your energy. Kamu buang-buang energimu dengan memikirkan hal-hal yang tidak perlu kamu pikirkan katanya guys. Sehingga 1 minggu ke depan akan sangat melelahkan sekali untukmu, menyebalkan sekali. Kamu mau ubah 1 minggu ini Scorpio supaya tidak melelahkan dan menyebalkan? Buang pikiran-pikiran yang gak perlu guys. Gimana caranya Ray? Cuci otak guys. Bercanda. Ya kamu belajar Scorpio untuk cleansing atau redirect dan reflect your energy. Mungkin kamu bisa afirmasi ya, atau kamu bisa saying mantra guys sepanjang 7 hari ini, bahwa everything will be fine, everything will be good. Karena beban dalam pikiran guys tidak akan membuat kamu itu menjalani hidupmu lebih mudah. Something like that. Memikirkan hal-hal yang tidak perlu kamu pikirkan tidak akan membuat hidupmu jauh lebih mudah. Dan the Ten of Wands, beban dalam pikirnya itu tidak real guys. Tidak real. Ini yang sering bikin orang itu gak enjoy dengan hidupnya. So, it's your call Scorpio. You decide 1 minggu ini akan menyenangkan atau tidak, tergantung padamu katanya. Semakin kamu bisa mengendalikan the Ten of Wands ini, the Four of Swords ini tidak akan datang di akhir minggu. Oke? Oke guys, jangan buang-buang energi untuk memikirkan hal yang tidak penting Scorpio. Oke, kita lanjutkan untuk water sign yang terakhir. This is the Moon, kartunya para Pisces. Halo Pisces, apa kabar saudara-saudaraku? Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Pisces. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Yang di atas ada the World, wow. Yang di bawah ada the Sun, wow. Thanks God, akhirnya ada kabar baik guys. Dan itu ditutup oleh Pisces. Oke, the World ini adalah ending of a cycle.
akhir dari pembayaran karma, selesainya sebuah masalah. Dan kenapa kamu bilang masalah yang selesai? Kenapa bukan hal baik yang selesai? Karena The World ini kan kalau datang guys ada dua gendangnya. Pertama hal baik yang selesai atau hal buruk yang selesai. Karena berikutnya The Sun, ini kartu paling bahagia di deck Teru. Dan the World ini berarti berakhirnya suasana yang gak baik. Karena kan itu siklus guys. 1 minggu ke depan akan menyenangkan sekali bagimu. Kamu kan bisa melihat matahari terbit katanya Pisces. Oke, karena mungkin selama ini kamu gak mau lihat matahari terbit atau gak sempat lihat matahari terbit. The Sun itu adalah kembalinya suasana siang dalam hidupmu. The Moon yang berakhir berarti guys. The Moon itu apa, Ray? Masa dimming the light, gelap dan suram. Kayaknya ini lanjutan deh guys ya. Kayaknya lanjutan deh. Kayaknya kalau nggak salah mah benar. Minggu lalu aku bikin readingan kalian kayak gini juga deh. Kurlepnya. Masa The Moon akan segera berakhir, kayak begitu deh kurlepnya. Oke, dan kemudian ini pun begitu kelihatan di depannya. Berarti untuk Pisces kolektif 1 minggu ke depan puncaknya karena matahari sudah akan sudah terbit gitu ya guys. Jadi di hari Sabtu maksimal sudah terlihat lebih terang, lebih jelas, lebih cerah, lebih terjelaskan ya guys mengenai peristiwa tertentu atau situasi tertentu dalam hidupmu yang selama ini bikin kamu ragu, bimbang, bingung, atau gak pasti. Oke, infinite abundance is pouring into your life. Nice, thank you very much for Pisces. Sayangnya kamu gak dapat video extended ya guys. Iya sih, gak ada yang perlu dibahas kalau begini kartunya guys. Kabar baik untuk kamu Pisces kolektif di 1 minggu ke depan ya. Kalau misalnya ada kesulitan keuangan guys, maka sebelum Sabtu masalah keuangan tersebut terselesaikan. Abundance ini bukan harus tentang uang, macam-macam ya. Ada ketenangan hati, ada kedamaian jiwa, kemudian ada kebahagiaan secara general, ada kelelahan yang akan berakhir. It's like refresh Pisces sebelum Sabtu minggu depan, oke? Oke guys, dengan berakhirnya readingan Pisces tadi, maka berakhirlah sudah readingan kepo 1 menit. Kok kepo? Urgent message for the next 7 days untuk kesempatan kali ini ya. Halo Taurus, halo Libra, Aries, kemudian halo Aquarius, dan halo Cancerian. Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan guys, dan tertarik untuk melihat informasi lebih detail dan nasihat lebih banyak mengenai 1 minggu ke depan, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif, oke? Itu aja yang aku punya untuk kalian guys. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di readingan urgent message for the next 7 days. Untuk kesempatan kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di readingan urgent message minggu depan. Thank you very much. Dadah guys.